Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Aduh, kok berita di TV ini tidak ada yang lain, tidak ada yang bukan, penuh dengan berita pejabat korupsi lah, polisi disuap lah, bahkan ada PRT pun korupsi. Selain berita korupsi, berita perselingkuhan lagi, berita bunuh diri lagi. Aduh, dunia ini memang sudah hancur. Sifat-sifat manusia kok semakin hari semakin jahat rasanya. Oh, Pak Jamal ini lagi dia Ya. ngobrol sendiri. Gimana Pak? Kelihatannya Ya. ngomong-ngomel ini. Ya ini lagi ngomel di berita di TV itu kok banyak korupsi begitu Pak. Bagaimana kabarnya keluarga? Ya syukurlah, kabar baik Pak. Wah, saya juga bersyukur. Jadi kondisi sekarang ya lebih sehat Pak Jamal. Iya. Ini Pak Gede dari mana nih, kok banyak sekali barang bawaannya ini? Wah ini Pak, saya baru dari pasar nih beli stok Oh. makanan untuk di rumah nih. Wah, menyiapkan stok ya. Ya. Wah, mantap ini. Berarti Pak ngeborong di pasar ini. Apanya yang borong Pak? Cuma beli beberapa keperluan Oh. sehari-hari saja. Pak Jamal sedang sibuk apa nih? Ini lagi nunggu mobil Pak, mau muat barang bangunan. Ayo gitu. ke rumah yuk. Mumpung libur nih saya nih hari ini. Iya. Baiklah. Nanti saya ke sana sambil minta kopi sama Pak Gede ya. Ayo. Ya maksudnya sambil menyelam sambil minum Ya. air lah. Ini kan menunggu di rumah, Iya. Pak menunggu kendaraan Pak. Iya. Jadi ya seperti Pak bilang tadi, kita menyelam minum air seperti pepatah yang mengatakan begitu. Iya. Gak bengong-bengong aja kan. Ya, baiklah Pak Gede. Ya, sambil saya minta kopi dah sama Pak Gede lah. Ayo Pak, kita ngobrol saja di dalam ya. Oh, iya Pak Gede, baiklah. Wah, di topi Pak Jamal itu ada tulisan loh saya lihat. Itu topi bagus ya. Tulisannya Iya, waspadalah. topi dikasih Pak. Oh, waspadalah itu tulisan Pak. Oh, Sepertinya bagus ini iya. slogan yang ada di topi Pak itu. Iya. Seperti ini, seperti yang ada di TV-TV itu. Iya. Apa namanya itu? Bang Napi itu. Iya, Bang Waspadalah, Napi. waspadalah. Ya, gitu saya kan. juga enggak mengerti sih Pak, saya hanya iseng-iseng saja beli topi. Saya kok enggak melihat ada tulisan yang seperti itu. Oh. Jadi saya pilihlah topi yang saya pakai sekarang yang Bapak katakan Wah. waspadalah. Bagus itu Pak, itu Nah. menginspirasi ya. Iya. Mungkin apakah Pak melihat tulisan itu lalu Pak ada inspirasi untuk apa itu? Bapak kok seperti menginterogasi saya ini. Ya biasanya kan tulisan itu menginspirasi. Iya benar juga. Biasanya setiap pesan yang ada dalam tulisan di dinding maupun di mana itu kan biasanya Iya. memiliki nilai Iya. bagi si penulis ya, atau nyindir kah atau Benar apa. juga Pak, benar. Seperti orang yang lagi membuat lagu, pastilah ada hasil perenungannya sendiri. Ya benar sekali Pak Jamal. Kalau Pak Jamal sendiri, apa tujuan Bapak pilih topi itu yang ada tulisan waspadalah itu? Kira-kira apa? Ya tujuannya sih supaya orang yang melihat bisa waspada lah ya terhadap banyak hal. Waspada terhadap diri sendiri, waspada terhadap kelecehan orang lain, dan juga waspadalah dengan orang-orang di sekitar kita Pak. Ya itulah tujuannya Pak. Mungkin. Wah itu mantap sekali Pak. Jadi hidup ini memang selalu memberi pesan penting Pak. Kalau saya merasa bahwa ada orang lain yang akan melihat kita dan melihat apa yang kita bawa. Baik tulisan yang ada di baju, di topi, itu kan ada nilai-nilai yang orang bisa baca. Ya biasalah Pak, kan biar ada slogan lah, ada slogan hidup begitu yang bisa dibaca orang. Apakah ada pengalaman Bapak mengenai kewaspadaan itu sehingga Pak pilih tulisan itu di topi? Ya pengalaman menyakitkan ada Pak Gede. Saya punya teman licik sekali sifatnya.
dan suka memanfaatkan untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi Pak, Pak dimanfaatkan gitu. Iya, begini Pak. Selama ini kan barang-barang saya itu saya kirim sesuai dengan pesanan. Tetapi ketika sampai di tujuan, kok barang saya dikatakan tidak lengkap Pak. Kurang 1, kurang 2, malahan lebih begitu Pak. Waduh, itu namanya Pak ditipu. Artinya dia menipu Pak kan gitu ya? Ya begitulah Pak, mungkin saya ditipu ini. Saya mengerti sekarang kenapa Pak Jamal memilih tulisan di topi dengan ungkapan waspadalah. Iya, bagian dari slogan Pak ya. Iya, saya menganggap itu Pak bagian dari menyindir Pak Jamal ya. Iya Pak Gede. Dan saya sadar bahwa setiap manusia itu potensinya untuk berbuat jahat itu ada saja Pak. Dan kalau tidak kita kendalikan, wah malah semakin licik rasanya seperti ular gitu. Memang benar sekali Pak Jamal. Dan kita sudah belajar juga ya tentang manusia pertama pada masa lampau dari sejarah itu. Dia ditipu oleh setan dan? Iya benar Pak, ditipu oleh setan yang menyamar menjadi ular kan? Kok pas ya, padahal saya bilang ular tadi. Itu memang melambangkan kelicikan sifat si ular itu yang dimiliki oleh manusia dan kita mewarisi seperti itu sampai sekarang. Benar sekali itu Pak. Saya ada satu ungkapan Pak lagi tentang ular. Aduh, tentang ular lagi nih. Kenapa ular mewakili kelicikan begitu? Oh, bagaimana itu ungkapannya Pak? Jadi ular itu kan kulitnya mulus, lembut, bahkan mengkilat. Mengkilat. Dan jalannya halus, lamban. Bahkan jika kita memandang keindahan kulitnya, sungguh indah sekali. Hanya saja mulutnya berbisa atau beracun Pak. Wah, ini kayak lagu ini satu saja ungkapan ini. ya benar. Ya begitulah sifat umumnya Pak yang kita miliki. Kalau kita tidak mengontrol diri Pak. Ya benar sekali. Coba saja Pak lihat para koruptor itu kan, mereka udah disumpah. Bahkan ada yang mengekspos diri mereka sebagai orang dermawan. Ya benar sekali. Nyata-nyatanya maling juga Pak. Nah itu dia Pak Jamal. Itu yang saya pikirkan. Jadi kita itu mesti waspada. Waspada itu baik untuk diri kita sendiri, untuk orang lain juga. Kita harus berhati-hati ya. Kita Pak, menunjuk dua arah gitu. Kata waspada itu bukan kita hanya melihat orang lain saja, tapi juga kita mewaspadai diri kita sendiri. Maksudnya gimana Pak ini? Nah itu maksud saya ini kita diperingati juga. Diperingati. Bahwa kita harus memiliki kewaspadaan itu bukan hanya kita bilang orang lain yang jelek seperti kita menuduh para koruptor dan sebagainya. Kita juga harus mewaspadai diri kita supaya kita tidak seperti iblis gitu. Wah, ini kok sangat sama ya Pak dengan kisahnya si iblis yang ada di taman menipu itu manusia pertama itu Pak. Ya itu benar sekali Pak. Itu kesimpulan Bapak cocok sekali itu. Ya kan saya hanya mengutip sih Pak dari cerita Bapak selama ini. Benar Pak Jamal. Itulah sifat dosa yang kita miliki. Yang sekarang kita selalu dengan naturalnya kita berbuat dosa seperti itu. Dosa, itu sifatnya iblis kita sudah warisi. Karena sejak pertama kali manusia berbuat dosa itu. Benar Pak, saya pernah sih merasakan. Makanya saya bilang pengalaman yang menyakitkan hati saya itu Pak sama Bapak. Nah makanya Pak Jamal kita itu harus waspadalah kan gitu. Seperti topi Bapak tadi itu. Dengan tipu daya si iblis, setan. Dan ada yang bilang kan bahwa setan adalah bapak segala dusta atau si pembohong kan begitu ya. Iya benar Pak, benar Pak. Jadi manusia itu menjadi jahat dan licik oleh karena setan yang telah menipu manusia dengan menyerupai ular kan di taman itu. Itu dia. Iya benar Pak Gede. Nah itu yang menjadi pengalaman yang berharga bagi saya. Jangan coba-coba bermain dengan dosa kan Pak. Betul apalagi sekali. Kita mengikuti jejak si iblis yang suka sekali menipu. Benar sekali. Sudah suka menipu, licik lagi. Saya harap sih begitu Pak. Jangan main licik atau menipu atau mencoba untuk membohongi orang-orang di sekitar Bapak kan gitu.
Baiklah Pak Gede, saya akan ingat pesan yang Pak Gede sampaikan. Harus itu Pak, harus. Karena kalau Pak misalnya main licik sama karyawan atau bawahan Pak, itu berarti Bapak merugikan banyak orang. Waduh. Seperti istri, istri karyawan Bapak, anak-anaknya mereka. Itu kan kita sama seperti iblis jadinya. Kita juga berhasil ditipu oleh iblis dan kita juga menipu orang lain. Jadi kita menularkan sifat-sifat itu. Saya rasa itu siap Pak Gede, siap Pak Gede. Ini saya sangat berharap ini saya bisa jujur dan tidak membuat karyawan saya kecewa sama saya Pak. Mantap. Saya senang dengan komitmen Pak Jamal itu. Setidaknya Pak Jamal bisa menghibur karyawannya dan memberi semangat karyawannya kan gitu. Iya. Memang apa tip-tip untuk memberi semangat Pak untuk karyawan seperti begitu, memberi bonus lah kalau kita dapat untung banyak kan gitu. Iya. Memberi kesempatan untuk libur misalnya. Karyawan kita jangan memaksa mereka bekerja terus demi keuntungan. Jadi akhirnya ya kayak si ular itu tadi kelicikannya. Wah, mantap tuh saran Pak Gede. Kayaknya saya harus lakukan ini Pak. Benar itu kita harus kita lakukan. Tetapi ingat Pak Jamal, jangan mengambil kesempatan untuk memanfaatkan, itu penting. Waduh, benar sekali. Intinya saya menjadi seperti ular nanti Pak ya kalau saya mengambil kesempatan itu Pak ya. Jadi kita kan ini temanya ini kayaknya pembahasan kita ini ular terus karena kita melihat ular itu licik. Waspada ya. Ya, dari topinya Pak itu yang membuat topi kita begini ini. Wah. Intinya gini Pak, jangan mengambil kesempatan untuk menjadi licik seperti ular kan gitu. Iya Pak yang saya ngerti. Wah, oke Pak Gede, semoga saya bisa dan saya akan berusaha sebisa-bisa saya untuk jujur Pak Gede. Sepertinya mobil Pak sudah datang nih yang Pak tunggu-tunggu dari tadi itu saya lihat. Oh iya benar Pak, itu mobil saya ini Pak. Terima kasih Pak sudah menemani saya ngobrol. Ya habisin dulu kopinya sedikit lagi. Aduh terima kasih Pak, terima kasih. Saya habisin, terima kasih Pak sudah disiapkan kopi nih. Terima kasih sama-sama ya. Semoga Pak semakin berhasil baik di keluarga dan juga jadi bos ya. Sekarang sudah jadi bos rupanya ya. Barang Bapak sudah kepanasan dari tadi itu. Iya, hati-hati Pak. Yuk mari Pak, yuk. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.